Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada perkuliahan kecerdasan buatan kali ini, kita masuk ke materi tentang uncertainty dan probabilistic reasoning atau unsur ketidakpastian dan penalaran probabilistik. Oke, sebelumnya seluruh slide pada pertemuan ini ditulis dalam bahasa Inggris. Nanti juga akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia dan ya mungkin sedikit dalam menjelaskan bahasa Inggrisnya juga karena mata kuliah ini disetting sebagai mata kuliah disampaikan dengan bahasa internasional. Jadi ada beberapa kali pertemuan yang perlu diantarkan atau setidaknya slide-nya dituliskan dalam bahasa Inggris. Baik, beberapa pertemuan lalu kita sudah membahas tentang studi kasus buatan begitu ya, yang namanya Wumpus World atau dunia Wumpus. Kita sudah lihat bagaimana caranya sebuah agent di situ mengambil keputusan di dalam menentukan kemana dia harus melangkah jika diberikan sejumlah kondisi yang diketahui dalam beberapa persamaan logika proposisional, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat unsur ketidakpastian atau uncertainty in Wumpus World. Jadi kalau yang kita sudah lihat sebelumnya itu adalah semua dianggap sebagai suatu hal yang sudah pasti. Artinya ketika agent itu tidak punya penilaian yang pasti 100% bahwa di kotak itu aman gitu ya, safe, maka dia tidak akan melangkah gitu ya. Jadi dia harus memastikan dulu seluruh perhitungannya itu sudah memberikan hasil yang aman, tidak akan terjeblos ke dalam lubang ataupun dia juga tidak dimakan oleh si wumpus, maka baru dia akan bergerak. Jika ada diduga dia akan masuk lubang ya, dia merasakan angin ataupun mencium bau, maka dia akan mundur dan mencari jalan yang lain yang lebih aman begitu. Nah, tetapi jika kita naikkan tingkat kesulitan dari Wumpus World ini, maka kita juga bisa memasukkan unsur ketidakpastian gitu ya. Karena beberapa permasalahan memang pastinya akan sangat kompleks, terutama permasalahan-permasalahan di dunia real ya, akan sulit kalau kita hanya mengandalkan mungkin murni logika di dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, contoh kasusnya seperti ini ya. Ketika si agent tadi dihadapkan pada situasi seperti ini, dia akan melangkah ke atas, di sana dia merasakan hembusan angin. Dia kemudian mundur mungkin ya, dia maju ke depan dan dia juga merasakan hembusan angin di situ. Nah, kalau dengan pendekatan logika, maka dia tidak akan bisa bergerak karena dia merasa tidak aman di dua kotak ini begitu ya. Dia tidak mau mengambil risiko. Nah, jika ternyata realnya dia harus berhadapan dengan situasi seperti ini, ya mau tidak mau risiko itu harus diambil gitu ya. You need to take a chance and try to step into one of the squares to find out. Jadi pilih salah satu kotak saja dari dua yang dirasakan angin tadi, ya mau tidak mau ya harus memberanikan diri untuk melangkah karena kita tidak tahu apa yang ada di hadapan selanjutnya. Nah, kalau kondisi hembusan angin dirasakan pada dua kotak tadi, itu kalau kita coba petakan gitu ya, possible pit location-nya ada di mana saja. Nah, misalkan di sini dirasakan hembusan angin, maka bisa diduga ada pit di bagian atas gitu ya. Walaupun kemudian kita tidak bisa menepis kemungkinan bahwa di bawah sini juga dirasakan, maka pastinya di sekitar ini pun juga pasti ada gitu ya. Jadi komposisi pertama ini possible tetapi mungkin kemungkinannya cukup rendah gitu. Kemudian ada lagi kemungkinan kedua, posisi pit ada di antara ini. Nah, ini sangat mungkin terjadi ya, karena dengan adanya posisi pit di sini, maka hembusan angin itu akan dirasakan di sebelah kiri ataupun juga di sebelah bawah, gitu. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain, ya
posisi pitnya ada di sisi bawah. Tapi mungkin sama hasilnya seperti ini ya, possible tetapi kemungkinannya tidak tinggi begitu. Kemudian ada lagi kemungkinan seperti ini. Nah, ini mungkin lebih sedikit bisa lebih tinggi daripada dua yang ini tadi ya. Kalau ini kan memang pasti jika ada pit di sana, maka hembusan angin itu akan terasa di kotak yang ini dan juga di kotak yang ini begitu. Kemudian bisa juga kondisinya seperti ini. Ini juga mungkin setara ya possibility-nya dengan yang sebelumnya. Atau juga bisa seperti ini. Atau justru yang paling buruk kemungkinannya ya seperti ini. Ya, artinya kalau ini yang terjadi ya sudah dead end begitu ya bagi si player ini, dia tidak akan pernah bisa melangkah keluar dari level ini begitu. Tapi sama kasusnya dengan yang dua ini tadi, possibility-nya sangat rendah begitu ya. Itu contoh pada Wampus World. Kita sekarang coba lihat pada uncertainty di diagnosis. Katakanlah sebuah sistem pakar begitu ingin membuat rule ya, karena kita beberapa pekan lalu sudah melihat bagaimana cara menuliskan aturan atau rules di dalam dengan notasi-notasi logika. Nah, kita coba sekarang terapkan kepada kasus diagnosis. Jadi for all disease atau penyakit ya P, jika ada symptoms atau gejala ya, jika gejalanya dari penyakit itu adalah sakit gigi, toothache, maka kita misalkan membuat sebuah rule, maka ini diputuskan penyakitnya atau disease-nya adalah cavity atau gigi berlubang, gitu ya. Nah, apakah kemudian rule yang sudah kita buat ini sudah tepat? Nah, sekarang kalau kita baca sekali lagi ya, jika gejalanya sakit gigi, apakah penyakitnya adalah gigi berlubang? Realnya tidak selalu gitu kan ya, jadi wrong kesimpulannya. Karena sakit gigi itu bisa jadi merupakan gejala dari penyakit yang lain, tidak hanya gigi berlubang, karena mungkin berbagai macam jenis penyakit mulut ya, tidak hanya gigi berlubang, mungkin juga karena gusi ataupun juga ada gigi yang goyah. Gigi goyah kan bukan berarti berlubang, kita jadi tidak bisa serta-merta kemudian diputuskan dia penyakitnya gigi berlubang gitu. Kemudian kita coba lihat ke rules yang lain ya. Kalau begitu kita list saja semuanya. Misalkan ya, mungkin terlalu simple, kita buat yang panjang. Bagaimana kalau gejalanya sakit gigi, maka kita bisa buat rule yang panjang. Penyakitnya ini adalah bisa cavity, gigi berlubang, ataupun juga penyakit gusi atau gum disease, atau bisa juga ada abses, ada bisul begitu ya di gusi, dan yang lainnya mungkin kita bisa tambahkan ya sesuai dengan masukan dari pakar dokter gigi mungkin ya, kita bisa tuliskan list semua penyakit yang mungkin terjadi jika gejalanya sakit gigi. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang adalah seberapa besar list ini akan kita buat? Ini pasti akan merupakan list yang sangat besar gitu ya, huge list. Mungkin kita orang awam hanya tahu 2, 3, 4 macam penyakit, tapi kalau kita cek ke pakarnya betul, mungkin saja ini listnya bisa lebih dari 50 mungkin ya. Atau kalau kita kaitkan dengan penyakit tidak hanya bermasalah dengan mulut ya, mungkin saja sakit gigi permasalahannya bisa lebar ke saraf misalkan, karena sakit gigi itu kan kita merasakan sakit, kita tidak tahu pasti apakah betul yang sakit itu adalah saraf untuk gigi atau saraf yang lain begitu yang mempengaruhi sistem lain di dalam tubuh. Nah, jadi kita juga tidak bisa melis keseluruhan macam penyakit gitu. Karena listnya akan sangat besar. Kalau kita balik bagaimana? Coba lagi. Jika penyakitnya adalah sakit gigi ya, if disease-nya adalah cavity, maka symptoms-nya adalah toothache. Jika sakit gigi, maka gejalanya adalah sakit gigi. Salah juga ternyata. Karena pasien yang didiagnosis menderita
gigi berlubang gitu ya, cavity gigi berlubang tadi bisa jadi belum merasakan sakit apapun karena lubangnya mungkin belum terlalu dalam, belum menyentuh saraf ya, baru tahap email saja, dia tidak terasa apa-apa, tetapi itu sudah dikatakan sebagai penyakit gigi berlubang. Jadi tidak ada gejala justru di situ ya. Apakah dengan tidak ada gejala kemudian penyakitnya menjadi bukan gigi berlubang? Salah juga akhirnya, begitu. Jadi kita tidak bisa terlalu istilahnya lugu begitu membuat serangkaian rule yang sepertinya bisa menyelesaikan masalah tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa logics atau crisp rules atau aturan yang baku seperti itu tadi tidak selalu berhasil begitu ya, karena ada beberapa alasan ya. Karena terlalu banyak kualifikasi yang harus dituliskan seperti tadi ya. Kalau kita harus melist semua macam penyakit yang berhubungan dengan sakit gigi yang gejalanya adalah sakit gigi akan terlalu banyak. Nah, ini biasanya kendalanya kemudian berikutnya adalah too lazy, artinya ya kita tidak mau menuliskan terlalu banyak, kita terlalu malas untuk menuliskan itu semua. Kemudian alasan yang kedua adalah knowledge-nya incomplete, pengetahuannya tidak lengkap begitu ya. Jadi artinya kalau kita tuliskan dengan aturan-aturan logika seperti tadi, karena kita tidak mau menuliskan alasan pertama tadi ya, tidak mau menuliskan terlalu banyak, maka basis knowledge yang kita bangun akhirnya menjadi tidak lengkap. Hasilnya adalah kita menjadi abai dengan teorinya begitu ya, karena sesuai teori penyakit gigi tadi ya tidak sesederhana itu, artinya kita di sini mengabaikan teorinya. Gitu. Kemudian meskipun toh misalkan kita sudah berhasil menuliskan seluruh kualifikasi tadi, aturannya lengkap, aturannya secara teori kita sudah tuliskan sesuai teorinya, ternyata tidak semua tes bisa dilakukan karena kita harus memverifikasi serangkaian rule tadi ya. Kalau kita ingin mengambil keputusan baru kan rule-rule yang sudah kita bangun tadi harus diperiksa semua untuk bisa menghasilkan kesimpulan baru yang akan ditambahkan kepada rule. Nah, karena terlalu banyaknya aturan tadi, ya bisa jadi ya ini kemalasan yang kedua, tidak semua tes bisa dilakukan. Nah, ini berarti menjadi abai terhadap masalah prakteknya gitu ya, practical ignorance-nya. Nah, di sini kita lihat rational decision making. Jadi bagaimana cara pengambilan keputusan yang rasional dalam ketidakpastian gitu. Jadi sebuah keputusan yang rasional itu depends on the importance level. Jadi bergantung kepada tingkat kepentingan dari goals yang akan dicapai. Katakanlah sebuah agent sudah ditetapkan sekian goals. Nah, dari sekian goals tadi, mana yang akan kita perlu ranking begitu ya, mana yang paling utama untuk dicapai, mana yang secondary, mana yang tertiary, dan seterusnya. Kemudian juga selain importance level, likelihood that they will be achieved. Artinya kemungkinannya goals tadi bisa dicapai atau tidak. Ya. Artinya seberapa tingkat keberhasilan kita dapat menyelesaikan goals tadi gitu. Nah, dari situ maka agent bisa memiliki beberapa pilihan ya. Kita bisa katakanlah ada opsi 1, 2, 3. Kemudian agent akan bisa memutuskan dari sekian opsi tadi mana yang akan diambil keputusannya ya. Dengan mempertimbangkan tingkat kesuksesan atau fitur lain dari outcome dari hasilnya tadi gitu ya. Contoh di sini beberapa pertemuan sebelumnya kita juga sudah lihat bagaimana cara mencapai airport tepat waktu begitu ya. Jadi di sini akan perlu dipertimbangkan yang dikatakan sukses mencapai bandara tepat waktu itu apa? Ya tentunya tidak ketinggalan pesawat misalkan yang pertama dari segi
on time-nya tadi. Yang kedua selamat ya. Sampai tepat waktu itu pun juga kan berarti ada constraint waktu, kemudian ada path yang harus direncanakan untuk bisa menempuh dalam waktu yang sudah ditetapkan tadi dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menerapkan konsep teori probabilitas atau probability theory, di mana di sini kita memberikan sebuah derajat kepercayaan, begitu, degree of belief secara numerik antara 0 dan 1 terhadap setiap sentence atau proposisi yang kita miliki, gitu ya. Ini untuk mengindikasikan seberapa sukses sebuah outcome yang akan kita dapat ketika kita mengerjakan action tersebut. Di sini juga akan diterapkan teori utilitas ya. Jadi ada teori probabilitas tingkat kesuksesan, kemudian ada teori utilitas atau usefulness kegunaan gitu ya. Artinya ketika saya memilih opsi yang ini dari segi efisiensi misalkan ya, ini mungkin mencapai tetapi ternyata tidak efisien. Nah, artinya kan ada faktor lain yang dipertimbangkan ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk melewati atau mengambil action tertentu. Di sini agent akan memilih state yang memiliki nilai utilitas yang lebih tinggi. Jadi di sini teori pengambilan keputusan atau decision theory itu mengkombinasikan antara teori probabilitas dan utilitas tadi. Sebuah agent itu dikatakan rasional, artinya keputusan yang diambil itu masuk akal, begitu ya, rasional, logis, jika dan hanya jika dia memilih sebuah action yang menghasilkan utility tertinggi, highest utility expectancy, di rata-rata pada seluruh possible outcome dari actionnya. Jadi dia punya serangkaian outcome yang dihasilkan, kemudian dia dapat berhasil memilih action yang menghasilkan utilitas tertinggi tadi. Maka di situ agent dikatakan menerapkan prinsip maximum expected utility atau MAU. Sebuah studi kasus di sini ketika ini mungkin pernah dengar ya permainan ini, Wants to be a Millionaire, sebuah game yang cukup populer beberapa dekade sebelumnya gitu. Jadi ada sebuah permainan yang semacam kuis gitu ya. Pada game ini utility-nya di sini adalah uang ya, yang ingin dimaksimalkan begitu. Ada beberapa options langkah yang seorang pemain bisa pilih. Dia bisa misalkan berhenti pada satu level tertentu setelah menjawab serangkaian pertanyaan, kemudian dia boleh membawa pulang uang sejumlah misalkan di sini adalah 16 juta begitu, atau dia ingin lanjut ya. Boleh berhenti di sini bawa pulang segitu, atau kalau mau lanjut jawab pertanyaan dan benar. Nah, ini kalau bisa menjawab satu pertanyaan lagi dan benar, maka dia akan dapat 32 juta. Gitu ya. Jadi langsung naik 2 kali lipat kalau dia berhasil menjawab satu lagi pertanyaan dengan benar. Kalau dia menang ini, nanti bisa lagi naik level ke berikutnya. Dia bisa mendapat yang lebih besar lagi gitu. Atau jika, nah ini dia harus memilih di sini. Mana dari dua action ini yang mau dia lakukan. Karena action yang kedua di sini ada konsekuensi. Kalau dia salah menjawab satu pertanyaan tambahan tadi, maka dia tidak akan dapat 16 juta, hanya dapat 1 juta saja. Jadi istilahnya jatuh begitu ya, turun levelnya. Nah, tentunya kemudian dia memutuskan lanjut gitu ya. Lanjut untuk pertanyaan ke-10 di sini untuk 32 juta. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Apa bahasa Italinya untuk sebuah square atau sebuah
lapangan begitu ya, atau marketplace, bisa juga digunakan sebagai marketplace, itu bahasa Italianya. Ada 4 jawaban pilihan ya, presto, pizza, piazza, atau plaza. Kemudian misalkan dia menggunakan bantuan gitu, as the audience ya, menanyakan ke penonton di studio. Lalu dia mendapatkan bantuan jawaban yang komposisinya seperti ini. Nah, kira-kira setelah dia tahu bantuan jawaban seperti ini, opsi mana yang akan dia pilih? Apakah dia akan berusaha menjawab C misalkan, karena dia punya persentase yang paling tinggi di antara seluruhnya, ataukah dia percaya pada penonton, atau dia punya jawaban sendiri. Misalkan komposisi pertama jawaban penonton seperti ini. Oke, mungkin kita bisa cukup yakin bilang C jawabannya, begitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata hasil jawaban penonton adalah seperti yang bagian kedua ini, kolom kedua. Ada selisih persentase yang hampir sama ya, tidak terlalu tinggi antara jawaban C dan D. Nah, dari sini dia akan naturalnya pasti bingung ya, kalau memang dia tidak tahu jawabannya, yang mana jawaban yang betul ya, apakah C apa D. Bisa jadi penonton salah, bisa jadi penonton benar, begitu ya. Nah, jadi dua komposisi jawaban ini pun juga akan menentukan langkah apa yang akan diambil oleh si pemain berikutnya. Baik, dari situ kita bisa menuliskan proposisi itu dengan menggunakan random variable. Jadi tidak langsung dipatenkan dia nilainya true atau false, tetapi setidaknya ada opsi nilai yang bisa dimiliki oleh sebuah variabel tadi. Itu yang kita sebut sebagai random variable. Jadi merupakan representasi dunia nyata yang inisial statusnya masih belum diketahui, unknown. Tetapi meskipun tidak diketahui, setidaknya kita tahu dia berada dalam domain yang mana, gitu. Jadi setiap random variable memiliki domain of possible values. Kalau dia tipenya boolean, berarti dia hanya punya 2 nilai ya, true atau false. Tapi kalau misalkan dia bertipe integer atau angka, ya tergantung juga apa variabel yang diwakili. Kalau usia, berarti mungkin rentangnya antara 0 sampai ya berapa kira-kira usia maksimum manusia gitu ya, 100, 80, 120, itu bisa bervariasi. Jadi ini tadi ya contohnya untuk boolean bisa bernilai true atau false. Contoh di sini tadi adalah penyakit gigi berlubang, cavity. Cavity sama dengan true, artinya dia menderita cavity gitu ya. Cavity sama dengan false, artinya negasi cavity gitu. Kita bisa tuliskan dengan notasi negasi. Lalu kemudian bisa juga variabelnya bertipe discrete. Discrete ini adalah domain yang countable atau dapat dihitung. Contohnya di sini kalau variabel cuaca, misalkan kita bisa tetapkan 3 state gitu, sunny, rain, atau overcast, mendung ya, cerah, hujan, atau berawan. Jadi kalau kita tuliskan weather sama dengan sunny, ya berarti artinya nilai dari weather itu adalah sunny. Bisa juga variabel tadi bertipe continuous, ya, mewakili sebuah bilangan real. Contoh, ya, sebuah bilangan pi, misalkan 3,1415 dan seterusnya, itu kita bisa tuliskan dengan variabel persamaan matematika seperti ini ya. X sama dengan 4,02. Atau dia bisa nilainya kurang dari 4,02. Baik, degree of belief and probability theory. Jadi kita ini mungkin sedikit mengacu pada materi kuliah statistik ya. Jadi ada derajat kepercayaan dan teori probabilitas. Jadi probabilitas di sini adalah sebuah cara
untuk mendeskripsikan ketidakpastian. To describe the uncertainty. Di sebuah proposisi, misalkan saya tuliskan dengan notasi alfa, diberikan assign a degree of belief, diberikan sebuah derajat kepercayaan antara 0 dan 1. Dengan kata lain, kita mengharapkan bahwa alfa bernilai benar dengan probabilitas P alfa. Jadi kalau P alfa sama dengan setengah misalkan, berarti kita percaya bahwa alfa itu benar dengan tingkat kepercayaan 0,5. Kalau kita mau tuliskan P true adalah 1 ya, jadi yakin 100% itu adalah 1 dan P false itu adalah 0. Jadi ini dua nilai ekstrimnya ya. Yakin 100% atau tidak yakin 100%. Yakin 0% gitu ya, kita kalau bisa bilang. Nah, derajat kepercayaan itu tadi nilainya diambil dari mana? Ya berdasarkan bukti, some evidence, dan menggunakan penalaran probabilitas atau probabilistic reasoning. Kemudian terkait dengan istilah probabilitas, itu ada yang namanya true probability dan estimated probability. Probabilitas real atau sejati, true, dibandingkan dengan estimasi saja. Nah, katakanlah kita mengetahui sebuah event atau sebuah kejadian, didefinisikan sebagai sebuah koleksi dari outcome yang mungkin dari sebuah random variable tadi, event, ya. Maka probabilitas dari event tadi itu adalah probabilitas, katakanlah di sini nanti misalkan a collection of possible outcomes. Jadi ada sekumpulan ya outcome yang mungkin dari sebuah variabel random tadi, seperti contohnya tadi weather, kan ada sunny, rain, dan overcast. Jadi ada 3 misalkan di situ untuk contoh weather. Jadi kita bisa tuliskan P event atau P weather tadi adalah probabilitas dari salah satu outcome tadi terjadi. Jadi berapakah probabilitasnya dia hujan, berapakah probabilitasnya dia cerah, dan berapakah probabilitasnya dia berawan. Itu dikatakan sebagai P event. Asumsi ada sebuah true probability distribution atau di sini distribusi probabilitas, di mana di situ melist semua possible events yang yakin betul probabilitasnya. Nah, tetapi seringkali true probabilitas ini tidak diketahui, gitu ya. Probabilitas aslinya tidak diketahui, tetapi kemudian kita dapat mengestimasi, ya, karena untuk mendapatkan data dari keseluruhan populasi itu sangat tidak mungkin ya. Kemungkinan tadi dari cuaca yang hujan. Nah, hujan itu cakupannya era mana? Apakah Surabaya, Jawa Timur, Rungkut saja, atau Pulau Jawa dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengetahui probabilitas sejati dari weather rain tadi, tapi kita bisa mengambil sampling saja dari populasi. Oke, kita sampling di daerah Rungkut misalkan atau di daerah di kota Surabaya. Nah, tadi kita mengambil sampel saja. Kita bisa ambil datanya dan dianalisis, misalkan kemudian mencari frekuensi atau kemunculan, berapa banyak kemunculan event of interest, kejadian yang menjadi perhatian tadi, atau ya kita bisa bicara cuaca tadi. Oke, prior probability itu tadi ya. Jadi probabilitas prior ini adalah probabilitas dari sebuah proposisi dalam ketiadaan informasi lainnya, in the absence of any other information. Jadi ya kita tidak perlu melihat keterkaitannya dengan kejadian lain, pokoknya peluangnya ini terjadi sekian.
gitu. Itu adalah prior probability, P alpha. Di situ kita bisa tetapkan misalkan contoh di sini peluang dari cavity sama dengan true. Jadi peluang penyakit gigi berlubang itu true adalah 0,1 gitu ya. Misalkan didapat dari data statistik misalkan ya. Tapi kita tidak tahu keterkaitannya sakit gigi itu dengan hal-hal yang lain. Gitu. Saya diberikan informasi bahwa peluang cavity sama dengan true itu adalah 0,1. Atau kita bisa juga sebutkan contoh yang lain ya. Peluang dari mahasiswa Fasilkom, misalnya computer science adalah 0,15 begitu ya. Kita diberikan informasi begitu. Atau kalau kita lihat untuk weather tadi ya, jadi peluang untuk cuaca cerah, hujan ataupun mendung ada nilainya masing-masing dan keseluruhan possible outcome ini tadi jumlahnya adalah 1 gitu ya. Ini semua di jumlah 1. Kalau kita mau melist semua kemungkinan possible outcome-nya tadi, jumlahnya adalah 1. Nah, dari prior probability tadi, kita bisa menghasilkan sebuah joint probability distribution. Jadi kita bisa menggabungkan ya, menjoinkan probabilitas dari banyak random variable. Contohnya di sini saya menggabungkan probabilitas antara weather dengan cavity, ya, cuaca dengan penyakit gigi berlubang. Jadi kalau cavity-nya nilainya adalah true, karena tadi kan nilai untuk cavity hanya ada 2 ya, true atau false. Kalau cavity-nya true, maka misalkan kita bisa buat kemungkinan cuacanya sunny adalah 0,2, rainy 0,15, overcast 0,15. Atau kalau cavity sama dengan false, jadi ini kita harus tuliskan semua ya. Ketika cavity sama dengan false, maka probability dari sunny sekian, rainy sekian, dan overcast sekian. Jadi ini yang dikatakan joint probability. Kita menggabungkan dua probabilitas dari dua random variable. Kemudian bagaimana kalau variabelnya tadi adalah bertipe continue. Contoh di sini adalah sebuah termometer begitu ya, yang mengambil nilai suhu. Kalau kita buat grafiknya seperti ini, katakanlah, maka ketika kita menuliskan probability dari temperature sama dengan 17, itu ternyata adalah 0, karena kita tidak bisa ngecek pada saat 17 itu berapakah probabilitanya, karena sifat variabel suhu di sini yang bersifat kontinu. Jadi grafiknya landai seperti ini. Jadi meskipun kita lihat loh ini kan di sini 17, tinggal tarik saja ke sini berapa. Iya, tapi kita tidak bisa langsung mengambil seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah kemudian mendiskretkan atau membuat range rentang dari variabel suhu tadi, baru kemudian ketika pada satu titik itu kita amati, maka itulah probability yang terbaca gitu. Itu yang dinamakan probability density functions. Jadi ini kita bisa tetapkan untuk khususnya pada variabel yang tipenya continue gitu ya. Jadi kita bisa bilang peluang dari 17 baru bisa kita tarik ke sini. Ini adalah 0,1 sekian. Oke, pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara prior dan conditional probability.